Renungan Pekan Biasa ke-19, tanggal 8 Agustus 2021. Pemberian diri Yesus sebagai roti kehidupan, wujud kasih yang total bagi manusia. Bacaan pertama diambil dari kitab Pertama Raja-Raja, bab 19 ayat 4-8. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 30 sampai bab 5 ayat 2, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51. Saudara-saudariku terkasih, bila kita membaca riwayat-riwayat orang-orang kudus seperti Santo Konrad dari Parsam, ia mengambil roti dari meja makan dan membagikan kepada orang-orang miskin. Ia disadarkan bahwa ternyata orang-orang miskin itu adalah Yesus. Atau Santo Martinus dari Tours membagikan separuh dari bajunya kepada pengemis yang kedinginan. Dalam suatu penglihatan, pengemis itu digambarkan sebagai Yesus sendiri. Atau juga banyak pengalaman lain yang kita bisa rasakan dan ungkapkan sebagai wujud iman dan kasih kita kepada Allah dan sesama. Saudara-saudariku terkasih, pemberian dari Allah dan Yesus sebagai wujud kasih kepada umat Israel dan orang-orang Yahudi dikisahkan secara jelas dalam bacaan hari ini. Nabi Elia yang sudah tak berdaya dan hanya pasrah kepada kehendak Allah, bahkan memohon kepada Allah agar Allah mengambil nyawanya, sungguh disadarkan oleh Allah dengan sebuah pemberian ajaib. Ia dikuatkan dengan makanan yang diberikan oleh Tuhan melalui malaikatnya. Makanan ajaib ini diberikan Allah kepada Elia sebagai bekal perjalanan 40 hari 40 malam menuju ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Dalam peristiwa ini Allah memperlihatkan dirinya sebagai Allah yang lembut hati dan penuh belas kasihan. Allah yang demikian telah diwujud nyatakan oleh Yesus dalam karya pelayanannya. Yesus menampilkan dirinya sebagai Allah yang solider dengan manusia yang menderita. Ia menyembuhkan, membebaskan mereka dari roh jahat, dan memuaskan mereka dengan roti yang berkelimpahan. Maka ketika Yesus menyatakan dirinya bahwa akulah roti kehidupan yang turun dari surga, orang-orang Yahudi mulai menggerutu dan melawan Yesus. Mereka tidak menerima ungkapan ini. Bagaimana mungkin Yesus yang berasal dari Nazaret, orang tuanya Yosef tukang kayu, dia anak tukang kayu, dan saudara-saudaranya selalu berada bersama kita, kok tiba-tiba harus berubah menjadi putra Allah, anak Allah? Mereka pura-pura lupa akan sejarah masa lampau, sejarah keselamatan, janji Allah yang terlaksana dalam diri Yesus Kristus. Atas semua reaksi ini, Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jikalau seorang yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudariku terkasih, di sini Yesus mengajak mereka agar percaya kepadanya
sebagai putra manusia dan putra Allah, dan datang kepadanya untuk menerima roti yang turun dari Allah, yakni tubuh dan darahnya sendiri sebagai sumber kehidupan ilahi. Yesus juga mengajak mereka agar datang kepadanya, artinya percaya dan bersatu dengan Dia, tidak meragukan Dia. Karena dengan menerima dan makan tubuh dan darahnya, mereka akan memperoleh kekuatan untuk bertahan, yakni memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudariku terkasih, pemberian diri Allah dan putranya Yesus Kristus adalah ungkapan cinta yang luar biasa kepada kita manusia. Bagi kita yang beriman di zaman ini, tak perlu kita ragukan Yesus, pertanyakan Yesus, atau bersungut-sungut tentang segala perbuatan Yesus. Santo Paulus mengajak jemaat Efesus dan kita sekalian untuk menghayati pemberian Allah ini sebagai satu kebajikan Allah. Maka ia mengajak kita untuk saling memberi diri dan mengasihi. Mengapa harus saling memberi diri dan mengasihi? Karena kita semua adalah anak-anak Allah yang meneladani sikap solidaritas dan kasih dari Yesus sendiri. Maka ia mengajak kita untuk menjauhkan diri dari segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Dan hendaklah kita menghidupi sikap ramah, penuh kasih, dan saling mengampuni. Mari kita menghayati sikap-sikap ini sebagai wujud kasih kita, aksi misioner kita sepanjang pekan ini. Inilah wujud kasih yang total dari kita kepada sesama. Amin.